Nah adik-adik, kali ini di ibadah hari ini adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya, sudah persiapkan persembahannya. Kita juga bernyanyi dengan kidung jemaat ya, jadi persiapkan kidung jemaatnya. Nah sebelum mulai ibadah, kita bernyanyi dulu yuk, biar semangat lagi. Bangkit berdiri adik-adik, kita nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya adik-adik ya? Kiranya semua sudah pada sarapan, dalam keadaan semangat ya. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 sampai ayat 3. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah,
Kasihanilah kami, Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang silakan adik-adik untuk tampil mengucapkan 10 hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari itu yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan kau menambahkan akan istrinya, juga anaknya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Jadi buka Kidung Jemaatnya nomor 353 ayat 1 dan ayat 2. Memanggil
Kita berdoa untuk pengampunan dosa. Ya Tuhan, Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang silakan buka Alkitabnya dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian 3 sampai 1 ayat 7. Kita baca masing-masing di rumah kita, Derek ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, buka Kidung Jemaatnya nomor 332 ayat 1 dan ayat 2. Marilah sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang saatnya kita mendengar pengumuman. Silakan. Halo adik-adik, hari ini Bang Reno mau menyampaikan pengumuman terkait dengan acara kita selanjutnya, yaitu Parheheon Sekolah Minggu HKBP Sukatani. Parheheon tahun ini akan dilakukan dengan ragam dan dengan beberapa perlombaan untuk adik-adik bisa ikuti. Nanti ada perlombaan antara horong 1 sampai dengan horong 4 ya adik-adik. Lombanya pasti beda-beda. Lombanya apa aja? Ini dia. Yang pertama, untuk horong 1 ada lomba gerak dan tari. Isinya apa? Isinya adalah video di mana adik-adik horong 1 akan menari. Jadi nanti ada lagunya, ada tariannya. Tariannya kayak gimana, Bang? Tariannya bebas. Adik-adik bisa buat sendiri gerakannya atau minta diajarin sama orang tua, mama dan papanya ya. Untuk lagu pengiring video menarinya ada 2 adik-adik, bisa dipilih salah satu ya. Salah satu pilihan lagunya yaitu Bila Roh Allah Ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Lalu yang kedua dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kemudian untuk horong 2 dan horong 3, lombanya adalah lomba video TikTok. Jadi adik-adik horong 2 dan horong 3 boleh membuat gerakan TikTok. Nanti TikToknya akan ada contohnya ya adik-adik. Nanti video gerakannya dibuat sebaik mungkin, semirip mungkin, atau kalau misal memang ada bagian yang sulit, adik-adik boleh ubah sesuai dengan kemampuan adik-adik. Nanti tetap dinilai kok sama guru-guru sekolah minggunya. Untuk video TikTok dan lagunya seperti apa? Ini dia. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, ini dia untuk horong keempat. Horong keempat ini adalah Sekolah Minggu Idol. Wah, apa tuh? Harusnya udah tahu ya kalau dari namanya, yaitu lomba menyanyi untuk adik-adik di horong 4. Lagunya itu bisa dipilih dari 3 lagu adik-adik. Yang pertama, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Yang kedua, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yang ketiga, pekerja Kristus. Nanti informasi detailnya akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, di SM Idol ini nanti ada aspek penilaiannya adik-adik, seperti pakaian yang adik-adik kenakan, intonasi dan artikulasi, lalu juga penampilan secara keseluruhan dalam menyanyikan lagu yang adik-adik pilih. Nah, semuanya itu video dari Horong 1 sampai Horong 4 bisa adik-adik kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu paling lambat, yaitu tanggal 13 Juni 2021. Bisa dikirimkan ke guru sekolah minggu adik-adik ataupun yang adik-adik mau. Boleh ke Kak Yayet atau Nang Christine atau ke Kak Yuli atau ke Kak Asi. Yang lain juga boleh ya adik-adik. Tapi makin cepat dikirimkan makin baik. Oke? Kalau begitu adik-adik juga bisa ikutan karena ini hadiahnya sangat menarik loh adik-adik. Hadiahnya itu tidak akan membuat adik-adik menyesal untuk ikutan, karena menarik dan juga wow semua hadiahnya ya. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai teknisnya bisa adik-adik tanyakan ke guru-guru sekolah minggu. Oke, jangan lupa ikutan ya adik-adik, dan videonya dikirimkan paling lambat tanggal 13 Juni. Dadah. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi ya. Ya adik-adik, buka Kidung Jemaatnya nomor 427 ayat 1 dan ayat 2.
Ya, jadi kita saksikan kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semua pasti sehat-sehat. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Coba diambil dulu kalau belum. Oke, kalau semua sudah siap, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau pada saat ini kami masih boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Walaupun secara virtual, tapi kami bersyukur kami boleh bersama-sama tetap bernyanyi, memuji nama Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang bekerja, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan hamba boleh membawakan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik buka Alkitabnya dari Mazmur 127. Mazmur 127, ketemu ya adik-adik, ayat 3 sampai ayat 5. Ayat 3, ayat 4, ayat 5. Mazmur 127. Kita baca ya adik-adik ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu yang Kak Asih sama Kak Ana bawakan? Ingat nggak? Atau nggak ibadah? Jangan-jangan ibadah ya pasti. Mengenai anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus. Waktu anak-anak itu datang, siapa yang marah adik-adik? Murid-muridnya ya, mereka bilang, aduh anak-anak ini mengganggu, kadang-kadang anak-anak ini berisik, bikin repot katanya. Padahal Tuhan bilang apa? Jangan dihalangi, anak-anak seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah adik-adik, saat ini masih tetap tentang anak-anak juga adik-adik ya. Di Mazmur ini kalau dikatakan anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, bukan hanya anak lelaki yang maksudnya adik-adik. Cuman pada saat ini pemazmur mau membicarakan tentang anak laki-laki, karena pada masa itu anak laki-laki itu memasyurkan atau membawa kerajaan pada masa di pemazmur ini ya adik-adik ya. Jadi semua anak baik laki-laki maupun perempuan adalah suatu anugerah dan berharga adik-adik. Adik-adik itu menjadi seorang anak di tengah-tengah keluarga, baik wanita, baik pria. Jenis kelaminnya adalah anak-anak yang sungguh berharga di tengah-tengah keluarga. Kalau seperti minggu lalu dibilang anak-anak itu seperti pemilik kerajaan, ya betul. Seperti saat ini, minggu ini menceritakan bagaimana anak-anak sungguh berharga di tengah-tengah keluarga. Adik-adik tanya deh mama papanya, ada nggak yang sedih waktu adik-adik lahir? Pasti nggak ada. Waktu adik lahir semua mama papanya bergembira, bersukacita, ngasih tahu keluarganya. Pas tahu tulangnya, Horas, udah lahir anakku, udah lahir boruku. Ditelepon lagi namborunya, Horas itu udah lahir anakku, udah lahir boruku. Pasti begitu. Semua orang tua bersukacita ketika anak-anak hadir di tengah keluarganya. Tidak ada yang marah-marah. Malas aku jadinya, pusing, belum biayanya, belum ininya. Tidak ada adik-adik. Semua orang tua adalah merasakan sukacita ketika seorang anak hadir di tengah-tengah keluarga. Nah, adik-adik, bagaimana adik-adik bisa merasakan sukacita mereka? Nih, seperti gini. Adik-adik, kalau sakit, pasti mama papanya langsung bawa ke rumah sakit atau dibaluri minimal pakai minyak ya. Kalau Christine suka gitu, dibaluri dulu pakai minyak kayu putih, pakai bawang merah, atau minyak makan pakai bawang merah semua. Kalau kondisi tidak enak badan, kadang kalau menangis dipeluk ya adik-adik ya. Kalau bersekolah itu diingatkan besok ujian, jangan lupa belajar. Besok itu masuknya jam 7 pagi, upacara jangan lupa persiapkan topi, dasi. Itu adalah bentuk suatu perhatian seorang tua buat anak-anaknya. Bagaimana berharganya seorang anak di tengah-tengah
keluarga adik-adik ya. Begitu juga dengan di mata Allah, di mata Tuhan. Bagaimana berharganya adik-adik anak-anak sekolah minggu di mata Tuhan. Makanya jangan malas beribadah adik-adik. Begitu sayangnya Tuhan, begitu sayangnya ayah, papa, mamanya bersama kepada adik-adik. Jangan malas gereja, jangan malas sekolah minggu walaupun hanya virtual. Jangan bosan ngikutin kegiatan sekolah minggu walaupun hanya di video ini kirim, di video ini kirim. Karena kita lihat adik-adik agak mulai menurun nih yang berpartisipasi. Kalau ada acara kegiatan yang kemarin pasca aja sudah mulai menurun jumlahnya. Orang-orang yang biasa ikut kita lihat udah mulai nggak ikut. Ya, nanti Pak Reo jangan lupa ikut partisipasi. Bagaimana menunjukkan kalian mengucap syukur sebagai seorang anak di tengah keluarga dan seorang anak di tengah-tengah di mata Tuhan. Walaupun bukan hanya bentuk seorang anak hadir aja berkat Tuhan ya, banyak. Walaupun salah satunya adik-adik hadir di tengah keluarga itu berkat Tuhan juga. Masih banyak kesehatan, kayak tadi Nafis bilang semua sehat. Kita bersyukur apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita sehat pun adalah salah satu berkat dari Allah. Kita masih boleh menikmati hari-hari bersekolah walaupun virtual, itu juga berkat dari Allah. Ya adik-adik ya, kita harus ingat bahwa Yesus, bahwa Allah, bahwa orang tua begitu mengasihi kita. Karena kita anak-anaknya berharga di mata Allah dan di mata orang tua. Siapa yang masih suka malas bantu mama papanya, padahal segitu sayangnya mama papanya sama adik-adik? Siapa yang suka marah-marah dengan suara nada do tinggi sama mama papanya, padahal begitu sayangnya mama papanya sama adik-adik? Siapa yang malas berdoa, baca Alkitab, hitung-hitungan? Tadi kan udah ibadah pagi-pagi mah, ngapain lagi sih malam-malam baca firman? Siapa yang hitung-hitungan padahal begitu sayangnya Allah kepada kita anak-anaknya? Ayo, siapa yang berhitung-hitung? Padahal Allah kasih berkat berhitung gak adik-adik? Enggak ya. Sampai begitu berharganya kita. Siapa yang mau mati? Tuhan Yesus mau mati di kayu salib menebus kita. Karena begitu berharganya kita di mata Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Nah adik-adik, jangan lagi bermalas-malasan. Semangat ya, sekarang mau naik kelas ya. Walaupun naik kelasnya juga tetap aja di rumah, tapi tetap semangat. Karena kita masih diberi kesempatan untuk bersekolah ya. Bulan Juni, Juli masuk lagi semester baru, kita belum tahu nanti masuk sekolah itu secara bertemu muka atau enggak. Tapi tetap semangat adik-adik. Kasihan mama papa juga bingung bagaimana menyikapi ya. Bagaimana sih anak-anak harus sekolah di rumah terus, mungkin jenuh, bosan, gak ketemu teman-teman, gak bisa bermain. Padahal aktivitas seorang anak adalah bermain juga salah satunya ya adik-adik ya. Tapi tetap semangat ya, tetap harus mau tetap berdoa kepada Tuhan, minta pandemi ini cepat selesai, adik-adik bisa bersekolah, bertemu dengan teman-temannya, kemudian orang tua juga bisa enjoy mencari pekerjaan ya adik-adik ya. Doakan, jangan bermalas-malasan, karena orang tua sayang sama adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Masa adik-adik harus malas? Harus semangat, harus ceria, harus tidak mengeluh, harus ceria. Jangan marah-marah, jangan sering berhitung. Aku tadi sudah ngerjain A, B, C. Kamu dong, aku sudah tadi ibadah pagi, malam gak usah lah. Ibadah melulu, capek. Jangan adik-adik ya. Kita harus melihat bagaimana Allah begitu mengasihi kita, orang tua begitu mengasihi kita. Jangan berhitung. Oke adik-adik? Sekolah minggu Oke. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi lagu yang tadi tuh, Yesus sayang padaku ya. Boleh kasih minta tolong bawakan musiknya. Yesus sayang padaku. Ya, kita meresponi firman Tuhan kita dengan lagu Yesus sayang padaku. Semua berdiri adik-adik. Semua bernyanyi. Walau ku kecil lemah,
kita akan menutup firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bagaimana begitu berharganya anak-anak, adik-adik sekolah minggu, begitu berharganya kami di mata Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati dan menolong kami senantiasa dengan merespon terus tidak bosan-bosannya membaca firman, berdoa, dan beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa yang baik, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, gimana adik-adik dengan firman Tuhan disampaikan kakak guru sekolah minggu? Ayo nanti coba ditanya lagi nanti sama orang tuanya. Tahu nggak apa yang di firman yang dikhotbahkan tadi? Siapa yang berharga adik-adik? Nah, ayo nanti ditanya ya. Ya, sekarang adik-adik saatnya kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Ya adik-adik, buka Kidung Jemaatnya nomor 299 ayat 1. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut ibadah dengan baik, dengan sopan. Buat adik-adik yang masih lirik kanan lirik kiri, masih belum fokus untuk ibadah, minggu depan jangan seperti itu lagi ya. Minggu depan harus lebih sopan lagi, lebih baik lagi, oke? Nah adik-adik, pengumuman yang tadi jangan lupa adik-adik sudah boleh persiapkan untuk Haram 1, boleh nari sekarang, dari sekarang terus dikirimin ke WA grup atau ke kakak sekolah minggu juga
juga boleh. Untuk orang 2 dan 3, nah dance TikToknya sudah belajar belum? Sudah dong. Nah boleh adik-adik kalau sudah hafal, adik-adik boleh kirimkan juga videonya ke WA grup atau WA kakak guru sekolah minggu. Untuk orang 4 nih, SM Idol. Nyanyinya sudah dipilih? Sudah latihan? Sudah tahu lagunya dari siapa yang bawa? Boleh abang, boleh juga bapak, boleh juga mama. Siapa tahu mama bisa main gitar. Adik-adik juga boleh minta tolong mamanya main gitar, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik boleh kirimkan videonya dengan pakaian yang rapi dan sekreatif mungkin. Suaranya juga harus bagus, ya adik-adik ya. Oke? Dan minggu depan kita